Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya perdarahan pada kehamilan. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Akmeds mampu mengetahui dan memahami kasus-kasus perdarahan pada kehamilan muda dan juga perdarahan pada kehamilan tua. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah perdarahan pada kehamilan muda dan juga kehamilan tua. Apa aja sih? Ada abortus, molahidatidosa, kehamilan ektopik, kemudian ada plasenta previa, solusio plasenta, atau nama lainnya aprusio plasenta, kemudian ada ruptur uterus, dan juga fasa previa. Kita mulai dari abortus dulu ya. Abortus ini adalah gugurnya hasil konsepsi sebelum 20 minggu, makanya dia masuk kriteria perdarahan pada kehamilan muda, karena dia sebelum 20 minggu. Nah, abortus itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada abortus imminens, kemudian abortus incipiens, abortus incomplete, abortus complete, dan juga misabortion. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu abortus imminens. Dia perdarahannya masih sedikit, nyeri perutnya sedang, uterusnya masih sesuai dengan usia gestasi. Serviksnya pun tertutup dan tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Kemudian abortus incipiens, dia perdarahannya sedang sampai banyak. Nyeri perutnya pun sedang sampai hebat, uterusnya masih sesuai usia kehamilan. Serviksnya terbuka. Kemudian dia masih tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Selanjutnya pada abortus incomplete, perdarahannya sedang sampai banyak, nyeri perutnya sedang sampai hebat, kemudian masih sesuai dengan usia kehamilan. Serviksnya pun terbuka. Namun dia ada gejala khas, yaitu sudah ada ekspulsi sebagian jaringan. Jadi ada yang keluar nih dari abortus incomplete. Kemudian ada abortus complete. Perdarahannya tuh dikit aja, nyeri perutnya sedikit bahkan tanpa nyeri perut kadang-kadang. Uterusnya pun lebih kecil dari usia gestasi. Serviksnya bisa terbuka, bisa juga tertutup. Gejala khasnya adalah dia ekspulsi seluruh jaringan, makanya namanya abortus komplit. Terakhir ada misabortion, dia tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri perut. Makanya biasanya ibu hamilnya tidak sadar kalau dia mengalami aborsi karena tidak ada perdarahan dan tidak ada nyeri perut. Uterusnya pun lebih kecil dari usia kehamilan dan serviksnya juga tertutup. Gejala khasnya janin telah mati tapi tidak ada ekspulsi, makanya namanya misabortion. Oke, biar kita gampang membedakan dari jenis-jenis abortus, coba diingat dari poin-poin yang nanti aku lingkari ya. Pertama, pada abortus imminens kita lihat kata-kata im. Kalau kita mengucapkan im, maka mulut kita tertutup. Jadi kita ingat serviksnya tertutup. Kemudian pada abortus incipient, ketika kita mengucapkan in, mulut kita terbuka, maka serviksnya itu masih terbuka. Pada abortus incomplete, dia belum lengkap. Pada abortus incomplete, artinya dia belum lengkap. In, maka serviksnya pun masih terbuka. Karena ketika kita mengucapkan in, mulut kita terbuka. Dia mirip seperti incipient, sama-sama serviksnya terbuka. Perbedaannya dari mana? Namanya kan incomplete, belum lengkap. Jadi dia ada ekspulsi sebagian jaringan. Sementara pada incipient, serviksnya sudah terbuka namun tidak ada ekspulsi jaringan. Sedangkan pada incomplete, dia sudah ada ekspulsi sebagian jaringan. Lanjut ke abortus complete, dia sudah lengkap sehingga dia ada ekspulsi seluruh jaringan karena dia sudah lengkap. Serviksnya bisa terbuka, bisa tertutup karena ekspulsinya sudah lengkap. Terakhir ada yang namanya misabortion, namanya aja miss. Jadi ibunya nggak sadar ada perdarahan, nggak sadar karena nggak ada nyeri perut. Karena misabortion juga dan tidak ada ekspulsi dan janin sudah mati, makanya ukuran uterusnya lebih kecil daripada usia kehamilan. Oke, itu tadi cara membedakan jenis-jenis abortus. Kita lanjut ke tata laksana abortusnya itu sendiri. Pada abortus imminens, karena dia belum ada ekspulsi jaringan dan masih ada harapan untuk mempertahankan kehamilan, maka kita
suruh pasiennya tirah baring atau bed rest untuk mempertahankan kehamilan. Dan kalau bisa, pasien jangan berhubungan dulu. Jadi penting untuk kita KIE pada ibu hamilnya. Kemudian untuk abortus insipiens, bisa dilakukan AVM atau aspirasi vakum manual dan diberikan farmakoterapi seperti ergometrin, misoprostol, dan juga oksitosin. Kemudian untuk yang incomplete, evakuasinya bisa menggunakan forceps cincin. Bisa juga dengan aspirasi vakum manual, bisa juga dengan kuretase tajam, dan farmakoterapinya diberikan ergometrin, misoprostol, atau oksitosin. Nah, untuk tata laksana yang komplit, kita observasi dulu dan berikan simptomatik, karena kan dia udah ekspulsi seluruh jaringan. Jangan lupa, biasa kan karena perdarahannya banyak, kita bisa berikan sulfasferus tablet per oral 600 mg per hari selama 2 minggu. Untuk misabortion, jika usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, maka bisa kita evakuasi dengan AVM atau sendok kuret. Kalau usia kehamilannya lebih dari 12 minggu, tapi kurang dari 16 minggu, pastikan serviksnya terbuka. Kalau perlu, dimatangkan serviksnya, kemudian evakuasi dengan yang namanya tang abortus atau sendok kuret. Kalau usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, matangkan serviks, kita berikan drip oksitosin 20 unit dalam 500 NaCl atau RL dengan kecepatan 40 ppm. Oke, kita lanjut bahas ke mola hidatidosa atau yang namanya hamil anggur. Hamil anggur itu maksudnya kehamilan tanpa disertai janin, di mana terjadi perkembangan trofoblas yang tidak wajar. Gejalanya kayak gimana? Ada perdarahan pervaginam, tidak ada DJJ karena dia tidak ada janin. Kemudian TFU-nya lebih besar dari seharusnya. Mual muntah yang hebat, bahkan takikardi, bisa terjadi tirotoksikosis juga. Keluar jaringan seperti busa atau anggur. Nah, gambarnya ini ada gelembung-gelembung, isinya cairan, makanya disebut hamil anggur. Dia dibedakan menjadi dua, yaitu mola parsial dan juga mola komplit. Mola parsial tuh jadi dia hanya sebagian jaringan molanya, sebagiannya janin. Jadi biasanya dibedakan dengan adanya DJJ atau tidak. Kalau masih ada denyut jantung janin, maka itu adalah mola parsial. Kalau tidak ada sama sekali, maka berarti dia mola komplit, yaitu seluruhnya jaringan mola. Pemeriksaannya bisa kita lakukan USG, maka akan tampak snowstorm atau honeycomb appearance. Kemudian pemeriksaan lainnya harus dilakukan beta HCG serial. Harusnya dia sudah negatif beta HCG-nya setelah 2 minggu. Bila tetap positif hingga minggu ke-8, maka ini akan meningkatkan resiko koreo CA. Bisa juga dilakukan biopsi, maka tampak hiperplasia trofoblas dan invasi miometrium. Bila tampak anaplasia trofoblas, fili tidak terlihat, maka curiga ke koreo CA. Terapinya apa? Kita lakukan kuret dengan vakum atau kuret hisap. Jangan lupa kita harus KIE pasien. Hindari dulu perencanaan kehamilan selama 1 tahun dan harus melakukan beta HCG serial juga untuk memastikan tidak ada resiko ke arah koreo CA. Oke, kita lanjut bahas kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu apa sih? Ini adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. Kalau semisal dia sampai mengalami abortus, bahkan ruptur pada dinding tuba, maka ia akan berubah menjadi KET atau kehamilan ektopik terganggu. Gejalanya gimana? Bisa terjadi perdarahan pervaginam, hipotensi, shock, bahkan penurunan kesadaran, nyeri abdomen, nyeri goyang porsio, serviksnya tertutup, beta HCG-nya tapi masih positif, dan teraba massa di adnexa. Kehamilan ektopik itu paling sering terjadi di tuba, 95-96%, dan paling sering di bagian ampula. Nah, pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan USG. Nanti dia akan terlihat kantong kehamilan ekstrauterin. Kemudian darah lengkap, kita mau lihat HB-nya, kira-kira orang ini anemia apa enggak. Juga fluidosintesis, ini bisa dilakukan di puskesmas, apakah ada darah atau tidak ada di Cavum Douglas. Terapinya tentu saja karena ini beresiko shock, karena perdarahan tadi, maka harus kita lakukan resusitasi. Dan juga kita lakukan laparotomi cito kalau semisal sudah masuk KET atau kehamilan ektopik terganggu. Oke, lanjut. Kita bahas plasenta previa. Plasenta previa itu intinya, plasenta itu berimplantasi di tempat yang tidak seharusnya. Faktor resikonya bisa karena multiparitas, kemudian riwayat SC,
dan ibu usia lanjut. Gejalanya apa? Perdarahan tanpa nyeri, darah segar, dan juga janin tidak dapat masuk PAP atau pintu atas panggul. Bahkan terjadi kelainan letak. Intinya gampangannya plasenta previa itu plasenta letak bawah. Jadi dia ada macam-macam nih jenisnya, mulai dari komplit, ini yang benar-benar nutup di bawah ya, sampai ketutupan jalan lahirnya. Kemudian ada parsial previa, dia setengahnya nih menutupi jalan lahir. Ada marginal previa dan juga low lying placenta. Sesuai dengan namanya, kalau totalis atau komplit, dia ostiumnya tertutup total. Kalau parsial, berarti dia tertutup sebagian. Kalau dia marginal, tepi plasentanya tepat pada tepi ostium. Sedangkan yang plasenta letak rendah, itu plasenta berada di segmen bawah uterus, kurang dari 2 cm dari OUI. Terapinya apa? Tentu saja harus resusitasi, karena kan ibunya mengalami perdarahan, takutnya shock nanti. Kalau semisal udah aterm, usia kehamilannya, maka lakukan SC. Kalau masih preterm, maka kita berikan terapi ekspektatif, kita pertahankan kehamilannya, terutama jika perdarahan berhenti. Ingat, plasenta previa itu tidak boleh dilakukan VT. Jadi VT hanya boleh dilakukan jika sudah berada di dalam OK. Selanjutnya ada solusio plasenta atau abrupsio plasenta. Maksudnya plasenta itu lepas dari tempat implantasinya. Kok bisa sih itu terjadi? Faktor risikonya bisa karena trauma, bisa karena ibunya punya riwayat hipertensi, bahkan kalau ternyata dia perokok. Gejalanya apa? Yang pertama yaitu perdarahan dengan nyeri perut hebat, warna darah kehitaman atau merah tua, kemudian uterus juga kontraksi, bahkan sampai gawat janin. Terapinya apa? Kita lakukan resusitasi biar mencegah ibu shock dan bisa juga dilakukan SC Cito. Grade-nya itu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau misal dia ringan, perdarahannya itu kurang dari 200 ml dan belum ada komplikasi baik pada ibu dan janin. Kalau sedang, perdarahannya antara 250 sampai 1000 ml. Ada gejala nyeri perut, takikardi janin dan ibu, bahkan sampai hipotensi. Kemudian yang berat, perdarahannya lebih dari 1000 ml dan telah muncul tanda-tanda shock, bahkan kematian janin. Lanjut, ada yang namanya ruptur uterus. Sesuai namanya, dia ada robekan pada rahim. Faktor resikonya bisa karena dia dulu ada riwayat SC, kemudian trauma, ada juga tekanan fundus, misal ternyata karena dilakukan manuver Christeller, atau perangsangan yang berlebihan diberikan oksitosin atau prostaglandin. Nah, gejalanya biasanya kontraksinya tidak ada perdarahan berwarna merah dan banyak, dan tampak ring van Bandel. Ring van Bandel tuh kayak gimana? Kayak di gambar ini nih, seolah-olah ada bandel di sini yang ngikat ibu. Nah, makanya dia tampak menggunung seperti ini. Ini yang namanya ring van Bandel. Dan teraba janin di luar uterus. Terapinya apa? Harus kita lakukan resusitasi lagi-lagi karena dia perdarahan. Dan dilakukan laparotomi. Bisa histerorapi, bisa juga histerektomi. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh plasenta previa, solusio plasenta, dan juga ruptur uteri. Kan sama-sama perdarahan. Terus bedanya apa? Oke, cara membedakannya tuh gampang. Pada plasenta previa, dia tidak ada nyeri. Jadi dia perdarahan, tapi nggak ada nyeri. Sedangkan solusio plasenta dan ruptur, itu nyeri banget. Apalagi kalau ruptur, dia nyerinya mendadak. Pada plasenta previa, dia tidak ada kontraksi, makanya nggak ada rasa nyeri. Sedangkan pada solusio plasenta ada kontraksi. Namun pada ruptur tidak ada kontraksi. Kemudian kita lihat dari darahnya. Plasenta previa itu merahnya merah segar. Sedangkan solusio plasenta biasanya merah tua atau bahkan hitam. Kalau ruptur dia merah biasa ya. Kemudian kita lihat dari shocknya. Plasenta previa dan ruptur itu sesuai dengan perdarahannya. Jadi perdarahan yang keluar seberapa ya shocknya ya segitu. Kalau solusio plasenta dia tidak tentu, tidak sesuai dengan perdarahan. Bisa jadi perdarahannya sedikit, tapi ternyata shocknya lebih berat gitu. Dan jangan lupa ada ciri khas yang dari ruptur uteri, yaitu ring van Bandel. Bayi teraba di luar uterus, bentuknya menggunung kayak di foto yang sebelumnya kita bahas tadi. Kemudian bahasan selanjutnya adalah fasa previa. Nah, fasa previa itu adalah pembuluh darah melintang di depan presentasi janin tanpa dibungkus plasenta. Jadi gejalanya
Ada perdarahan pervaginam yang tidak nyeri dan terjadi segera setelah membran ketuban ruptur karena dia tidak dibungkus plasenta. Sehingga ketika membran ketuban sudah ruptur, dia akan segera terjadi perdarahan, namun tidak nyeri. Dan juga biasanya DJJ-nya bradikardi atau bahkan tidak ada. Oke, itu tadi bahasan kita tentang perdarahan pada kehamilan, baik itu usia kehamilan muda maupun kehamilan tua. Sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaannya adalah apakah diagnosis pada pasien ini? Pertanyaannya, Ibu Eren G1P0A0 mengalami perdarahan pervaginam sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak haid selama 6 bulan ini. Pasien juga mengeluhkan mual dan muntah hebat. Tes planonya positif. Pasien mengatakan berdebar sejak keluhan ini. TFU pasien saat ini setinggi prosesus sipoideus. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jadi jawabannya adalah mola hidatidosa. Kok bisa? Karena di sini kan si ibu mengalami perdarahan pervaginam. Dia tidak haid selama 6 bulan dan tes plano positif. Jadi si ibu nih hamil nih dan tidak haid selama 6 bulan. Berarti kemungkinan usia kehamilannya 20 minggu misal. Kemudian pasien juga mengeluhkan mual dan muntah hebat. Dan TFU-nya setinggi prosesus sipoideus. Kalau usia kehamilan 20 mingguan, dengan TFU setinggi prosesus sipoideus, itu artinya dia tidak sesuai, alias TFU-nya jauh lebih besar daripada TFU yang seharusnya. Dan ada keluhan mual dan muntah hebat. Ini jelas khas mengarah ke mola hidatidosa. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.